نبينا محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak Ibu jamaah pengawasan ahad pagi, insyaallah untuk menghormati dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah monggo ingkang sepindah kawula nderekaken sesarakan njuraken raos syukur kita dumateng Allah. Pilih kanthi nikmat-nikmatipun sehingga wonten ing kesempatan ingkang menika kita sami saged matempat sesarengan lelenggahan silaturahmi kaliyan thalabul ilmi wonten ing masjid menika kanthi keadaan sehat wal afiat boten kirang setunggal menapa. Sehat Bapak Ibu? Ngapunten Bapak Ibu, kula bajeli melih. Alhamdulillah. Makin dikit jadwal tadi ingin pun mulai konfirmasi seminggu yang lalu pasti amanat untuk jadwal di sini bisa. Nah, mulai kita buat dicatat. Memang sudah dicatat sama beliau. Sudah dicatat terus ini kalau WA ternyata ada acara dadakan di kampusnya bapaknya siapa. Akhirnya terpaksa tidak bisa dan terpaksa saya harus menggantikan dan terpaksa dengan harus mendengarkan. Alhamdulillah bisa ditambah gede jadi pagi. Ngapunten, yang penting kita meniatkan ikhlas untuk thalabul ilmi di pagi hari ini wonten ing jam menika. Pilih nama Bapak Ibu termasuk jalan yang paling mudah, salah satu jalan yang paling mudah ketika kita untuk masuk surga, yaitu adalah lewat thalabul ilmi. Jadi jalur thalabul ilmi jalur yang paling mudah. Ketika Nabi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh jalan untuk mencari sebuah ilmu, di sini ada alif lam alifnya, yaitu ilmu agama, bukan ilmu masak, bukan ilmu nopo-nopo, ilmu agama. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan membuat dia mudah masuk ke dalam jannah. Imam Nawawi menjelaskan Bapak Ibu, kenapa orang yang thalabul ilmi itu mudah untuk masuk jannah. Jadi ibu hasilnya sama-sama berusaha mencari jalan menuju surga. Imam Nawawi mengatakan ada 3 alasannya. Ada 3. Oh, dengan kok iso sregep ngeten iki dua alasan. Ketika Imam Nawawi apa? Yang pertama, orang yang berada di majelis ilmu itu selalu didoakan para malaikat. Kenapa orang yang thalabul ilmi itu kok mudah masuk surga? Karena ia senantiasa didoakan para malaikat. Di dalam hadis disebutkan apa? Bikulli arba'ati asobit, di setiap 4 ruas jari itu ada malaikatnya. Jadi di majelis ilmu itu para malaikat berkumpul. Kemudian kita kumpul jari. Ini buat kita. Ini kita adalah kira-kira. Nah itu ketika mereka itu berkumpul, mereka juga mendoakan kita. Doanya apa? Allahumma fir lahum Allahumma hamdum. Ya Allah, ampunilah mereka dan sayangilah. Jangan bayangkan didoakan oleh makhluk yang tidak mempunyai dosa. Jangan untuk kabar di telepon, Pak, namun dengan itu doanya saya sudah setengah nama Mekah itu. Kira-kira dengan seneng banget. Well, hanya syukuran malah undang tokoh-tokoh itu juga gitu. Luar biasa Pak. Jadi didongane yang soleh, sing mulai kaji nomor seneng ra umum. Dan kita itu didoakan para malaikat di dalam majelis-majelis ilmu. Allahumma fir lahum Allahumma hamdum. Padahal doanya malaikat itu doa yang tidak tertolak. Kenapa? Karena malaikat tidak mempunyai dosa. Setiap 4 ruas jari ada malaikat yang mengelilingi kita. Muntah-muntahan. Yang kedua, kata Imam Nawawi, dia banyak ketemu dengan orang-orang soleh.
Jadi ngapunten jenengan itu ketika sama-sama ngaji itu nanti ketika di akhirat juga akan dipertemukan. Orang ahlul jannah itu mempunyai syafaat untuk memasukkan temannya ke jannah. Makanya para ulama mengatakan perbanyaklah teman-teman. Jadi teman di dunia nanti jadi teman di dunia ya lelenggahan sareng-sareng. Mungkin sesuatu lelenggahan sareng-sareng. Jadi ketika dalam disebutkan dalam hadis itu ketika ada orang soleh masuk jannah kemudian mereka bertanya lagi pulang kemana? Saling bertanya-tanya. Saling bertanya-tanya. Belum paham kan kok bisa dengan hak pagi kok belum ini nanti boleh. Bukan kok bisa dengan hak pagi kok sergap nanti bicara. Nah, ini termasuk kata Imam Nawawi salah satu fadilah seseorang yang rutin menghadiri orang tua. Yang ketiga Bapak Ibu, dia selalu mendapatkan bimbingan ilmu, selalu diingatkan. Al-insanu ma'al fotokondisyan manusia niku napa isine lali karo salah. Jadi dengan ilmu duha, misalnya terus ngisi duha, terus jenengan terus kelingan, terus jenengan sholat. Misalnya jenengan dilengge syukur. Jadi ngerti ilmu nek lali syukur, akhirnya jenengan dilengge syukur. Sabar. Jadi ngerti ilmu nih lali, kemudian diingatkan tentang sabar, maka dia menjadi sabar. Semakin selalu mendapatkan bimbingan. Nanti Bapak Ibu, wonten ing kesempatan menika salah satu cara agar kita itu masuk ke dalam jannah. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada uswah kita, Nabi junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan sunnah. Bapak Ibu jamaah dengan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang mulia, ngapunten nggih jenenge ganjel iki yo materi ini yo saya lagi. Napa nggih menika ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu akan diuji. Yang wingi mana tanggal 7 Direkan. Jadi ini kan sholat id. Biasanya sholat itu isine napa? Sirahnya atau kisahnya Nabi Ibrahim. Ini termasuk ujian dari orang yang beriman. Nabi Ibrahim menikah Bapak Ibu mendapat ujian yang sangat luar biasa. Jadi ujian dari Nabi Ibrahim ujian level tinggi. Makanya beliau itu mendapat gelar apa? Belum asli. Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kekasihnya Ar-Rahman, orang yang paling dicintai oleh Allah. Ujiannya apa Bapak Ibu? Ujiannya, puncak ujiannya itu dua. Yang pertama, nalikane Nabi Ibrahim menika dipun dawuhi Allah Subhanahu Wa Taala gowo garwane lan putrane sing lagi akhir. Garwane sinten Bu? Ibu Hajar. Kali sinten? Kali sing dibeto Ibu Hajar. Dibawa kemana? Dibawa ke sebuah tempat yang Allah tidak memberitahu. Nanti kalau Ibrahim bawa anak istrimu ke sebuah tempat jalan ya, tanpa diberitahu. Ketika di jalan ditanya Ibrahim, ini mau kemana? Tidak tahu Nabi Ibrahim. Perjalanan selama 1 bulan perjalanan bayangkan. Itu dibawa ke sebuah tempat yang namanya Makkah. Selama 1 bulan dibawa anak istrinya itu tanpa berbicara sama sekali.
Kemudian Bapak Ibu selama sebulan kemudian sampai di tempatnya, Ibunda Hajar suruh turun sama anaknya, dibuatkan tenda sedikit kecil, terus ditinggali sedikit minuman. Kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk pergi meninggal. Jangan bayangkan sebagai ibu-ibu ketika jenengan itu dijak bapake goncengke terus bawa nang tengah gunung kidul mriku ning golewang-lewang kan medhuk Bu, aku tak mulai pripun jenengan waras apa ora kok ngene. Dan seorang bapak luar biasa meninggalkan istri yang dia cintai, istri yang penurut, luar biasa. Negara orang-orang muncul gitu. Ini penurut. Dan meninggalkan anak yang baru lahir yang dia tunggu selama 86 tahun. Jangan bayangkan 86 tahun gitu. Napa ngenteni putra dan wis lahir kok tinggal di tengah hutan belantara yang disifati Allah biwadin ghairi di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Sukete rangkul, sukete betul, berarti tidak ada kehidupan. Maka ketika itu Bapak Ibu, dialog antara Ibunda Hajar dan Nabi Ibrahim luar biasa. Ketika hendak pergi itu ditarik pelana unta dari Nabi Ibrahim, kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, tidak kemana kau tinggalkan kami? Ibrahim tidak bisa jawab. Orang wani, orang kuat tadi. Tidak berani melihat Ibunda Hajar. Akhirnya dilepaskan lagi. Setelah berapa langkah, kemudian dikejar lagi Bunda Hajar, ditarik lagi pelana untanya. Gitu loh. Hendak kemana kau tinggalkan kami, wahai Ibrahim? Tidak dijawab lagi. Akhirnya Bunda Hajar itu mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan itu? Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, nah, ada. Iya. Qala idzan la yudajibuna, maka Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Tidak. Luar biasa. Tidak sampai situ Bapak Ibu, sang Khalilullah diuji lagi setelah dalam riwayat ada yang 9 tahun, setelah ada yang mengatakan 13 tahun. Kembali di tempat tersebut, ditinggalkan anak dan istrinya. Setelah sampai nanti tanggal 7, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Mimpinya apa? Mimpi belah. Jangan bayangkan selama 13 tahun orang ketemu anaknya, gitu. Kangen itu soal apa jadi? Cara itu dirangkul-rangkul, ayo jalan dengan tim panorama jurus. Tak jajakin yang kedua tadi, malah kan ngimpi dibelah Pak. Tanggal 8 ngimpi lagi. Kok ngimpinya sama? Nabi Ibrahim itu ragu-ragu, namanya tarbiyah. Tanggal 9 ngimpi lagi, ya sudah yakin Arafah ya Nabi Ibrahim bahwa ini adalah. Kemudian mengatakan kepada putranya Ismail, napa? Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur ma'adha. Wahai anakku tersayang, ya bunayya anakku tersayang. Anak itu sayang benar. Inni ara fil manami anni atba'uka. Saya melihat dalam mimpiku, saya menyembelih. Fanzur ma'adha. Bagaimana pendapat? Mimpi kok aneh-aneh Bapak. Aneh-aneh kok mimpi kok belah-belah ini ngomong. Nah, apa jawaban Nabi Ismail? Ya abadi, wahai bapakku tersayang. Jadi abadi, abad itu adalah bapakku tersayang. Abi itu bapakku. Tapi kalau abadi itu bapakku tersayang. Wahai bapakku tersayang, in al-matukmah, lakukan apa yang diberitakan kepadamu.
boten terus lek aku ngimpian belek kowe apa Pak belek ose. Aku tak jebuk kamar saya Pak ayo carok. Saiki kan ngoten nomor 13 kok. Carok saya. Sopo sing menang kan. Tapi tidak untuk Nabi Ismail dihula min halim, seorang anak yang halim, yang lemah lembut. Dia mengatakan, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintah kepadamu. Saat tajiduni insyaallah min sabirin. Maka kau jadikan, engkau akan mendapat aku sebagai orang yang sabar. Dan jangan kata sebabku percakapan antara kedua anak dan bapak ini. Jangan bayangkan Imam Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan percakapan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika ada disembelih. Jadi ketika itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sepakat ya sudah dilakukan. Akhirnya dibawa Nabi Ismail itu ke sebuah tempat tanpa diketahui oleh ibunya. Belajar dan dikasih tahu. Ketika sudah dibaringkan Pak, ternyata Nabi Ismail itu ditaleni. Apa yang dikatakan Nabi Ismail kepada bapaknya? Ya abadi usdud ribati hatta latat qariba. Wahai bapakku, kencangkanlah tali ikatanku agar supaya aku tidak Pak aku dan niki kami tali ini keduri dan kencang ini. Dengan bayangkan ketika Anda disembelih, kemudian Nabi Ismail mengatakan pada bapaknya, Pak kamu dan tali ini keduri dan kencang ini. Ya abadi waqaf ani siabaka hatta la tadhiha alaiha min hammi. Wahai bapakku, sing ngalahi apa linginan ya apa? Singkaplah bajumu agar darah itu tidak mengenai baju. Biar muncrat. Bayang musuh asli, maka itu akan mengurangi pahala. Wadaro ummi mataksan, lan mungkin bapak, mungkin kertas ibu, mungkin budak sedih. Jadi bayangkan seorang bapak yang mau menyembelih anaknya yang soleh tinggi Pak, dia mengatakan Pak, mengasuh adik dengan kamu tindik sih Pak, mungkin tidak kecipratan, kita mungkin tidak kecipratan, mungkin kurangi pahala. Terus mungkin tidak ketemu ibu ngertos itu kita pulau, ibu dah sedih, bayangkan. Waya abadi istahid safrotaka wa asri marrosakini ala kholkin. Wahai bapakku tersayang, istahid safrotaka, tajamkanlah ujung pisaumu, wa asri marrosakini ala kholki, dan percepatlah gerakan pisau itu di leher. Liyakuna ahwanun alayya, agar terasa lebih ringan bagiku, fa'inna maitan sadid, dan sesungguhnya kematian itu berat bagi. Jangan bayangkan, bagian melinding di luar terus Pak, kamu kan kenapa pisau itu mungkin dengan sanksi. Saya landep nih Pak, terus mungkin pas diorok pulau, mungkin agak cepat gitu. Kersane nopo, nonton cepat sing pulau dan Pak Inal mau tasyatit, sesungguhnya mati itu adalah berat bagi tuhan, susah. Apa pulau ya wedi, cara dia Pak kamu kan, kan beliau kan. Ketemu wayangan itu rasido gitu. Rasido itu belah-belah ada boleh kuatan. Kalau Pak Taga kan belah ikul. Tapi beda dengan Ibrahim dengan bayangan. Wa idza ataita ummi faqra'u 'alaiha salam minni, bapakku, jika engkau kembali dari sini setelah menyembelihku, faqra'u 'alaiha salam minni, maka sampaikan salamku kepada ibu, salam sayang. Wa in ra'aita an taruddu qamisi ala ummi fa'al, dan
dan Pak, kalau jenengan rasa pandang baik untuk membawa pulang bajuku ini, maka lakukan. Mungkin saya tapi bulan ini dan jenengan Pak soalnya terus mungkin butuh kangen ibu mas butuh buatan ibu dan saya. Ya, jenengan bayangkan percakapannya luar biasa. Percakapannya luar biasa. Faqala lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, dalam riwayat itu sebutkan Nabi Ibrahim sambil menahan tangis air mata yang luar biasa, ni'mal auna anta ya bunayya ala amrillahi ta'ala. Wahai anakku, sungguh engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala. Sudah dibilang pada ujian. Ketika itu dibaringkan, kemudian antara keduanya sudah pasrah, pisau sudah menempel pada leher Nabi Ismail. Kemudian Allah menunggu Nabi Ibrahim itu menarik pisaunya. Jadi ditunggu Ibrahim itu menarik apa? Ditarik apa orang? Ditarik. Ternyata ditarik oleh Ibrahim. Ditarik benar sama Ibrahim. Jadi dia pas ngapain? Pas ada cilik itu kan kali-kali pas ceritanya Nabi Ibrahim itu kan pas arti belah terus nggak nolak Nabi Ibrahim kan itu ada puluh ini apa ini? Kan lo udah terus lo ini. Wah, pas kan pegang itu memang Nabi Ismail. Sampai Allah menunggu Nabi Ibrahim itu menarik. Betul terus. Oh, terus Pak. Menurut enak. Enggak, ketika itu sama-sama sudah pasrah, kemudian Nabi Ibrahim menarik. Ketika ujung pisaunya itu hendak mengenai kulit dari Nabi Ismail, maka Allah tahan. Ditahan, tidak bergerak tangannya Nabi Ibrahim. Tidak bergerak. Maka keluarlah apa? Dibhin adim, sebuah apa? Sembelian yang besar dari celah-celah. Betulnya pripun orang-orang dijelaskan. Mau mencolot atau akhirnya disembelih berdua. Nah, ini Bapak ini. Ini kan ujian yang luar biasa. Yang soleh yang diuji, atau sih Nabi Ibrahim. Atau ujian yang lainnya, yaitu dari Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Nabi yang soleh, diuji. Ujiannya luar biasa juga. Nabi Ayub itu orangnya kaya, gitu, putranya kata, bojone yo kata, sugih tenan, sugih betul sugih biasa, sugih belagedu, sugih luar biasa. Beliau itu orang kaya raya, diuji oleh Allah apa? Dia hilang kekayaannya, gitu. Anaknya meninggal dunia semuanya, tidak tersisa satupun. Istrinya meninggalkan semuanya. Kenapa? Karena Nabi Ayub itu kena sakit yang sangat luar biasa. Jadi di dalam riwayat itu sampai kulitnya melupas, dagingnya. Jadi uang itu bertiga, tidak mau. Sak loro-lorone iki bisa didiliki mungkin toh. Sak loro-lorone bisa didiliki. Nah niku pun raine sing belum diliki, raine sing belum nyejak. Bahkan istrinya tidak kuat, hanya satu saja istrinya yang masih mendampingi beliau. Di dalam riwayat itu, yang mencari apa makan itu istrinya. Kenapa? Karena Ayub tidak bisa kemana-mana karena sakitnya. Ketika di pasar, jadi istrinya itu selalu mengatakan kepada Nabi Ayub, engkau kan Nabi, buat jenengan dongo, napa ben dimarani, Nabi Ayub itu bilang apa? Saya itu sudah hidup selama 70 tahun dengan kenikmatan yang luar biasa. Saya baru sakit, berapa sakitnya? 18 tahun. 18 tahun kalau saya mau doa sama Allah, saya malu. Jadi kalau dongo izin, Tapi suatu ketika istrinya tadi ke pasar, Pak,
Kemudian orang pasar itu tahu bahwa ini adalah istrinya Nabi Ayub. Loh, bojone Nabi Ayub loh kok. Wah, mereka punya Nabi. Akhirnya tidak ada yang berani memberikan pekerjaan. Tapi tidak ada yang mau memberikan pekerjaan. Jangan bayangkan. Sampai istrinya itu bingung. Sampai apa? Terakhir apa? Dia menjual rambutnya. Rambutnya dijual, digunting, dijual. Lah, ketika itu Nabi Ayub tidak kuat lagi. Ya Allah, ini itu bojoku. Yang ngedal-ngedal. Ketika itu Nabi Ayub baru mau dia berdoa. Doanya nopo? Ini masani yang dulu wa anta arhamur. Tuhan betul, ya Allah, nyuwun mari ya Allah. Ini Tuhan Nabi. Tuhan Nabi Ayub apa? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua. Jadi sakit ini sampai di Tuhan ini. Ini masa niat dulu wa anta arhamur. Akhirnya diberi kesehatan lagi. Akhirnya diberi kekayaan lagi. Berikut cara nih. Jalan pasaran ada belalang emas yang nemplok di kelamin Nabi. Loh, itu. Jadi oleh kadang-kadang Allah itu ingin memberikan sesuatu tidak disangka-sangka gitu. Sakit mungkin jadi besok ya Allah, walang-walang, malang sakit, walang emas. Tapi Nabi Ayub seperti itu dengan doanya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu contoh orang-orang yang beriman ini yang diuji oleh Allah. Jadi wong iman yang diuji. Wong iman yang diuji. Dan orang beriman pasti diuji. Nah, ini judul kajian kita di pagi hari ini. Nah ini menikah ujian bagi orang yang Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dihormati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang-orang yang beriman itu diuji? Tentu saja ini diuji Pak. Nabi Ibrahim ini mungkin beli anaknya tinggal beli. Kamu ngaji dia udah saya di gua. Atau kita terus itu. Ini luar biasa. Luar biasa. Jarang-jarang lo bapak-bapak ngetoknya duit infak kok nganten 3 juta jarang-jarang. Gitu termasuk infak terbaik selama setahun jadi apa pernah ngetok ide 3 juta di masjid termasuk infak terbaik yang ketiga ada Ustaz Nasiruddin ini orang Jumatane Kerogoi boleh sing lemes-lemes nah sing ketek-ketek dilewati kok jadi itu nonton sing lemes-lemes itu 2.000 sing kenceng-kenceng ini 1.000 di 1.000 enak sing lemes pun pernah dan nemu di 1.000 lemes. Arang-arang. Soalnya arang dicekel aja. Nah ini 3 juta, ini termasuk ujian. Ketika kita mengikrarkan di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, nopo inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil apa saya nopo mohon maaf lahir balik meneh inna sholati sesungguhnya wa nusuki dan ibadahku atau sembelihku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil untuk Allah semesta alam. Ketika kita itu sudah kita ikrarkan, berarti itu adalah ikrar keimanan itu. Jadi ikrar, jadi iman kepada Allah. Maka disambut oleh Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mereka mengatakan mereka beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jawabannya tentu tidak. Tak mungkin mau iman ngaku iman kok orang diuji, tak mungkin. Ya saya itu aku tak rasa iman, ya berdoa ya iman ra iman ya nek diuji tentunya. Nek sing ra iman jenenge adab, nek iman jenenge ujian.
Lah kenapa Bapak Ibu kok wong wis iman, wong wis taat kok diuji? Terus Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, kenapa orang yang sudah begitu iman kok diuji? Maka jawabannya ketika konsep cinta makhluk dan konsep cinta Allah, konsepnya itu corok. Cara mencintainya makhluk kepada makhluk dengan cintanya Allah kepada makhluk itu agak berbeda. Ketika makhluk itu mencintai makhluk, itu maka semakin dia cinta semakin dimanja. Saya dicinta, saya dimanjani. Dengan cinta kali nopo putrani, gitu. Jalur apa dikeni. Semakin dicinta semakin dimanja. Bapak-bapak cinta kali ibu, nopo dikeni. Terus betul Pak. Awalnya jawab. Jalur nopo. Bojoku nggih jalur, Pak jalur mobil. Ayo tak saya nek kopen nek kasum. Mobil-mobilan kan aku nek truk ya enak aku. Malah ngono. Semakin dicinta semakin dimanja. Disenangi semakin diberi kasih. Tetapi berbeda konsep cintanya Allah kepada makhluk itu agak berbeda, Pak. Kadang-kadang Allah itu ketika cinta kepada makhluk, maka Allah memberikan ujian kepadanya. Sebagaimana di dalam hadis itu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling mengantikan, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu karena ujian yang berat. Wa inna allaha idha ahabba qauman. Nah ini. Dan jika Allah itu mencintai sebuah kaum, Allah itu mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan memberi ujian kepadanya. Jadi kalau Allah cinta kepada makhluk, maka Allah akan memberi ujian kepadanya. Faman radiya falahu ridho, faman sahidho falahu sukhun. Barang siapa ridho terhadap ujian tadi, maka Allah lebih ridho kepadanya. Dan barang siapa yang sahih itu dia marah, tidak terima dengan ujian tadi, maka Allah lebih marah kepadanya. Jadi jenengan orang iman itu mesti diuji. Tentunya akhirnya orang iman itu diuji, mesti diuji. Maka para ulama Bapak Ibu memberikan penjelasan. Kok wong iman kok tidak diuji? Alasannya yang penting. Alasannya ada 3. Apa alasannya orang yang beriman itu diterima ujian? Yang pertama Bapak Ibu, agar hamba tersebut lebih mencintai Allah, tidak melebihi cintanya kepada dunianya. Jadi ketika Allah memberikan ujian, itu Allah menginginkan Allah yang lebih dia cintai daripada dunianya, dari hartanya atau dari luar. Kadang-kadang Allah itu cemburu kepada kita, cemburu ketika kita pas saya di longgar, pas saya sehat, pas saya suka duit biasanya lali ibadah. Dengan pas saya niku pas lagi sempit, lagi didit, awalnya loro-loro, dan lagi elingan Gusti Allah. Terus betul. Halo, baiklah ngakoni. Ketika seseorang itu longgar, seseorang itu sehat badannya, suka duit, biasanya lali. Pun misalnya dikai loro, pas didit, lagi elingan, tak bilang saja. Tak sholat, tak kosong, tak zikir. Biasanya seperti itu. Ketika sedang diberi nikmat dia lupa, ketika diberi ujian dia. Nah itu disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 8. Ini fitrahnya manusia.
Fitrahnya manusia itu ba'ida massal insanu dzurru da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudorotan atau kesusahan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Hanya lagi, nama susah, kita tahajud, nyuwun kali Gusti Allah. Tsumma idza hawalahu nikmatun minhu nasiya ma kana yatu ilaihi min qabl. Kemudian apabila Tuhannya memberikan nikmat kepadanya, dia lupa, nasiya, dia lupa, maka yatu ilaihi min qabl, atas kesusahan yang ia pernah doakan untuk menghilangkannya sebelum itu. Tapi menunggu niku secara fitrahnya, nek lagi sehat, longgar, juga duit lali ibadah, itu fitrah. Fitrah. Nek susah kelingan tahajud, nek susah kelingan. Nek lagi seneng Pak, nek lagi sehat, itu lagi ngeten iki to. Kemudian sahabat jagat Robbana atina, tekan buku ngeten iki. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini lagi susah, lagi awake loro. Dungane ngeten to. Munggah. Ya Allah niku pripun ya Allah, awake loro kabeh iki ya Allah. Ora duit ya, ora wonten iki. Nek lagi sehat ngeten iki. Nek lagi lara ngeten. Ini fitrah. Nek lagi susah, napa? Kelingan, zikir kelingan, puasa kelingan. Nek lagi sehat, ibadah berling. Nek kober ora. Nek lagi sehat, nek lagi nopo sakit, lagi susah, sholatnya suwi ini, gitu, sujudnya suwi ini kok, nek sujud lungo, ya Allah, nasib kula niku pripun ini, dan ada anaknya meninggal dunia lah, apa tangi. Saking khusyuk itu loh Pak. Kalau ketika sedang susah itu kita khusyuk kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah ini pripun, ya Allah, suwe biasa. Ini lagi sehat, kayak suka duit, lagi tidak lagi sub, mau tapi udah malam. Terus itu subhana rabbiyal a'la, sub, apa tuh kok buat sub. Terus itu tuh kok kesiakan. Ya, ini menunggu. Ketika kita itu sedang baik-baik saja, kita lupa. Ketika kita sedang susah, kita ingat kepada Allah. Maka ketika itu Allah memberikan ujian kepada kita. Allah itu rindu Pak, rindu ya jadi nangis. Oh, nah ini kok suwi menurut stara tahajud ini. Oh, kena sehat kok. Oh, kayak lorot sih sehat gitu. Sudah menurut poso-poso, ya sudah duit tuh kuliner terus, oh itu kita tinggal lagi kan. Allah itu kadang-kadang rindu kepada kita. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang tidak adil kepada Allah, ngalami urusan akhirat daripada urusan dunia. Kalau HP langsung gitu, ibu-ibu ini pun masak, ring, mau pateni, mau kori. Langsung boleh sing telepon sapa mau boleh. Coba ada masak, pateni buat. Enggak mungkin loh, wani kepur lah. Lah kok masak isa gitu mumbai nyawa kayak sambel karena apa lagi. Kadang-kadang kita adil kepada Allah, mengalahkan seluruh urusan akhirat dibandingkan dengan urusan. Padahal Allah itu Bapak Ibu, Allah itu sangat cintanya kepada kita. Tidak pernah mikir bahwa Allah itu cinta kepada kita. Dia tidak diceluki karo Gusti Allah. Ping 5. Setiap hari kita dipanggil oleh Allah,
5 kali sehari itu dengan dipanggil, kowe jaluk apa kan seperti itu kan gitu. Subuh kowe jaluk apa? Sarapan apa? Lu harus jaluk nek kamu minta apa? Asar jaluk. Dengan kan arek-arek diceluk Pak Camat lu karuan gitu. Pernah jenengan diceluk Pak Bupati? Pernah Pak Bupati jenengan jaluk apa? Senenge ra apa? Adalah Allah itu setiap hari 5 kali sehari kita itu diminta, kamu minta apa? Jaluk gitu. Begitu sayangnya Allah kepada kita. 5 kali sehari kita dipanggil oleh Allah untuk meminta. Isinya sholat kan meminta semua. Itu sayangnya Allah. Maka kadang-kadang Allah itu rindu, Allah itu cemburu kepada kita ketika kita mengalahkan Allah. Jadi Allah ingin dia lebih dicintai daripada dunia. Atas riyen teknik ini kita dengan teknik ini. Karbonnya lagi pasti tinggal kali kami. Ketika itu diwawancara, kalau kamu tinggal lihat, yang TV itu diwawancara. Teknik ini pripun bagaimana pendapat Anda? Hakim itu poligami. Apa jawabannya? Saya dulu itu mencintai, sangat mencintai Hakim. Kalau saya ini terkindil-kindil. Saya itu cinta mati sama Hakim, luar biasa. Pintar, sugih gitu, bagus, gagah. Saya itu cinta banget sama Hakim. Pokoknya cinta mati teman. Ternyata Allah itu cemburu kepada saya. Saya itu lebih mencintai Hakim daripada mencintai. Maka itu cara Allah agar saya lebih mencintai Allah daripada mencintai. Itu kadang-kadang seperti itu. Allah memberikan ujian, pencobaan agar cintanya dikembalikan kepada. Ini yang pertama kata Pak ulama. Yang kedua Bapak Ibu, apa kata ulama? Kenapa orang beriman itu diuji? Dia orang beriman akan mendapat pahala kesabaran. Pahala kesabaran. Di dalam surat Al-Baqarah 155 Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was sama wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kita akan diuji. Walabasiri sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Di sini disebutkan kabar gembiranya apa? Adalah jannah, surga. Surga. Jadi Bapak Ibu besok ketika kita masuk ke dalam jannah, itu kan tidak sendirian. Kata saya tadi bergerombol-gerombol. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya ke dalam jannah itu secara zumar. Zumar itu bergerombol-gerombol bareng-bareng. Terus kita tadi jamaah muawana masuk duduk menerima. Aku nggak apa ibu. MC kok. Orang Ustaz MC. Pak Taki beribu nyoteng apa? Maka Bapak Ibu, ketika sudah sampai di tempat itu jannah, itu disambut dengan seremonial. Seremonialnya apa? Disambut dengan para malaikat yang mengatakan kepada kita, insya Allah, salamun alaikum bima keselamatan untuk kalian atas kesabaran kalian hidup. Jadi tanda-tanda, salah satu tandanya orang ahlul jannah itu adalah sabar. Salah satu sifat ahlul jannah itu adalah sabar. Dan sabar tidak akan ditemui kecuali dia mendapatkan ujian. Maka Allah ingin mendatangkan sifat sabar itu kepada kita. Hanya Bapak Ibu kamu di hari ini yang menikah dengan ngerasa aku bisa jadi anak kosor-kosor kayak gini kok ndak tua kok gitu soror ndak tua kok handede gitu ya Allah. Bisa jadi Allah ingin mendekatkan kita ke dalam itu. Jadi
semakin sabar, saya cedak pintu jannah. Semakin sabar, itu namanya husnudzon, Pak. Nah itu penting, penting husnudzon kepada Allah. Amun bersunnah terus, ini itu husnudzon. Oh berarti Allah pengen aku celaka. Di hadis lain kan husnudzon itu penting. Ada seorang laki-laki yang ditakdirkan masuk neraka, sudah masuk neraka. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Allah, saya itu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepadamu ya Allah, Engkau adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau adalah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dan saya dulu itu menganggap bahwa ketika saya nanti meninggal dunia, saya masuk ke dalam jannah. Kenapa? Karena sifatku yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Loh, kok sekarang saya dimasukkan ke neraka? Maka Allah mengatakan, ya sudah, kamu sesuai persekatanmu, sudah kamu masuk jannah. Itu husnudzon namanya. Dan itu penting. Ketika kita ditambah ujiannya, semakin berat ujiannya, maka Allah menginginkan kita dekat dengan pintu surga. Ini ilmu nih, prakteknya ya, kami itu sampai. Yang penting kata ilmu nih. Nah ini Bapak Ibu. Yang nomor 3, yang terakhir, ketika Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman, Allah ingin menghilangkan dosa-dosanya sehingga dosa-dosa itu tidak dibawa ke akhirat. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjalahu uquban fid dunya. Jika Allah itu menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, ajjalahu uquban fid dunya, maka Allah mengajarkan, mendahulukan menyegerakan uquban fid dunya, hukumannya di dunia. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka disegerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran, dan apabila Allah itu menginginkan kejelekan bagi seorang hamba, amsaka anhu bidzanbihi, maka Allah tahan dari dosanya tersebut hatta yuwaffa, sehingga ditunaikan bihi yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ini luar biasa. Jadi menghilangkan dosa-dosa kita sebelum masuk ke surga. Ini boleh pas kau lebih dengan akhirat terakhir so boleh kan ini. Terngapunten, ketika kita mati itu tidak ada pemberitahuan. Terus betul, mati ini kurang ancang-ancang. Jangan bayangkan dengan pas oblangan PLN orangnya kabar. Biasanya PLN kabar, besok oblangan sedino. Dan dalam orang dikasih kabar Pak. Lu jauh belakang, susah karuan, gitu. Kayak orang lipat, kayak orang umbah, ya sanyone mati, ribut. Ya akhirnya rasa dicas ya tak bangun lagi terus piye. Keributan di dunia hanya karena PLN tidak memberitahu kapan pemadamannya. Lalu betul. Nah ini pembantuan PLN, dia sih mati, saya ribut boleh itu. Urusan kita kan biasa. Urusan karo BRI. Makanya ngapunten Bapak Ibu, ketika Allah itu menyegerakan hukuman kita dunia, kita harus mengerjakan Allah menghilangkan dosa-dosa kita. Kata Nabi sampai tertusuk itu menghilangkan dosa-dosa kita. Nah, nek akhirat arep boleh ijol nek dunya ngeplak wong sak dalu ngampun. Nanti dalam di utang 100.000 bisa digoleki 100.000. Nah, nek akhirat sak rupiah ora iso golek itu. Maka Bapak Ibu, ini ketika Allah menginginkan kebaikan, Allah segerakan agar ketika kita kembali ke rumah kita. Jadi rumah dewi ini ku akhirat Pak. Yang beri buat rumah dia lah ya, nopo merantau. Merantau ini paling kurang ya 70 tahun lah. 60 tahun dengan numpuknya bodoh, kok digawa tangriyo. Cara orangnya boleh duit, gitu, melayar, nopo mulai, ya usaha di rumah. Jadi kita tentang dunia, dia merantau paling
paling pol 100 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Rumah kita adalah di ini Bapak Ibu. Ada 3 kenapa orang beriman itu diuji oleh Allah. Kenapa Bu? Tunggal. Apa diwaca atau bener tas? Nanti buka Facebook Bapak Mustaqim. Jangan lupa di subscribe. Ini kita online nanti bisa dibuka di Facebooknya beliau. Nanti kajian-kajian ahad pagi bisa di nah saya dari nyata mungkin sangat di bulan balik ini. Nah apa di bulan balik orang yang dihapus untuk mawon. Yang pertama adalah agar hamba tersebut mencintai Allah melebihi cintanya kepada. Yang kedua Bapak Ibu, agar hamba tersebut mendapatkan pahala. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Allah pengen menghilangkan dosa-dosanya sebelum dosa-dosa tadi dibawa ke maka Bapak Ibu sambil itu nggak sambil pulang-pulangan dimanfaatkan untuk pagi hari ini tidak ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin Pak Dwi angkat dulu saya jawab aku. Agar kita tutup bersama dengan bacaan doa. Ngapunten ingin kajian sing bekai tetapi lebih berhalangan diri niatanan. Kita tutup dengan bacaan doa pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ana, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pagkadan Bapak Ibu kang saged kula aturaken kenang nyuwun pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.